Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesi Lindaniati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Lab School Kebayoran DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan fasilitator Ibu Mulyati dan pengajar praktik Ibu Harmini. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru profesional, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, pemahaman tentang motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan bersama di sekolah atau di kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. 1. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, antara lain 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid jika murid terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal. Guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar murid menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Menurut Gosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi siswa tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Yang keempat, dengan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami, serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seorang guru yang berperan sebagai manajer akan menyelesaikan masalah melalui 3 tahap dari segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari melaksanakan segitiga restitusi ini adalah untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah keterkaitan antar materi dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif.
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Budaya positif akan terwujud bila guru memiliki nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, yakni dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya akhirnya memahami bahwa dalam menerapkan budaya positif di sekolah, seorang guru harus memahami kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, membuat keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan universal, posisi kontrol sebagai seorang guru, bagaimana memberikan motivasi dan penghargaan yang mampu menumbuhkan motivasi intrinsik, serta bagaimana menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada pada diri murid. Pemahaman saya terkait modul 1.4 ini akan saya bagikan ke rekan-rekan guru di tempat saya mengajar. Hal-hal menarik dan di luar dugaan saya ketika mempelajari modul 1.4 ini antara lain: 1. Seorang guru harus benar-benar memahami posisinya dalam menangani satu permasalahan murid. Kita harus paham kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi agar murid bisa bertindak sesuai dengan keyakinan positif yang dimilikinya. Jangan sampai kita membuat label kepada murid tanpa menelusuri akar masalah atau latar belakangnya. Yang kedua, pemberian penghargaan kepada murid secara berlebihan ternyata dapat membahayakan murid, karena murid akan menjadi tidak mandiri dan tidak bertanggung jawab. Semua yang dilakukan murid khawatir karena motivasi ekstrinsik saja. Kemudian perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya jadi lebih bersabar lagi dalam menghadapi segala masalah yang ada. Saya tidak gegabah dalam memberikan tindakan atas perilaku murid. Saya jadi lebih bisa memahami sisi-sisi lain juga dalam memberikan sebuah penghargaan kepada murid. Saya juga merasa bahwa saya perlu memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa melalui keyakinan-keyakinan kelas yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Pengalaman yang saya alami setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya pernah menangani kasus di mana ada dua murid yang bertengkar. Saya mengajak mereka bicara secara personal dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya mulai dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya sangat bahagia dan termotivasi untuk menggunakan segitiga restitusi dalam menangani kasus murid. Karena akhirnya kedua murid saya bisa menyadari dan kembali pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik, yakni murid saya menyadari keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Murid juga menyadari bahwa setiap perilaku harus berdasarkan motivasi intrinsik dalam diri mereka.
Motivasi intrinsik ini bisa muncul dengan keyakinan yang ada pada diri mereka. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana seorang guru harus menjadi manajer dalam setiap menghadapi dan menangani segala permasalahan yang ada di sekolah. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi yang sering saya gunakan saat berinteraksi dengan murid adalah posisi sebagai teman. Saya berupaya untuk mengontrol siswa melalui pendekatan persuasi, menjadi sosok teman yang siap mendengarkan, memahami, dan membantu siswa dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan. Namun, ternyata ini membuat murid menjadi tidak mandiri dan bergantung kepada guru, sehingga mereka tidak terbiasa membuat keputusan sendiri. Hal ini membuat saya sedih karena murid saya tidak bisa mengembangkan segala potensi mereka. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya menyadari bahwa guru akan lebih baik menjadi seorang manajer. Saya merasa lebih puas ketika saya memposisikan diri sebagai manajer. Saya jadi tidak gegabah saat berinteraksi dengan murid. Dengan memposisikan diri sebagai manajer, murid bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Murid bisa membuat keputusan berdasarkan keyakinan diri yang berlatar pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Belum pernah. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya belum pernah menggunakan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Akan tetapi, saya selalu berusaha menggali akar masalah dari setiap tindakan murid, mencoba diskusi dengan murid, dan memberitahukan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting yang perlu dipelajari untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan membangun sebuah kolaborasi utuh dengan para orang tua, rekan guru sejawat, tendik, murid, serta lingkungan sekolah. Selain kolaborasi, pelaksanaan budaya positif di sekolah harus berjalan menyeluruh dan berkelanjutan. Para orang tua bekerja sama untuk mendampingi putra-putrinya di rumah, sehingga pembiasaan-pembiasaan positif yang sudah dilakukan di sekolah bisa dilakukan juga di rumah. Demikianlah pemaparan saya terkait koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan.